Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik kita sudah ada di pertemuan ketujuh KIE sebelum UTS ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tahapan konseling, kemudian pedoman, dialog konseling farmasi, dan informasi obat. Walaupun kemarin sudah saya singgung sedikit-sedikit mengenai konseling dan bagaimana cara konseling itu ya. Nah, yang pertama, ini saya akan menjelaskan gimana sih cara kita untuk berkonseling dengan pasien rawat inap. Kita harus melakukan wawancara untuk penggalian informasi. Yang pertama adalah untuk data demografi. Data demografi itu contohnya seperti nama, kemudian alamat, atau eh, hal-hal yang mengenai identitas pasien, seperti itu ya. Nanti kita akan tanyakan, gali, agar kita bisa mencocokkan dengan resep pasien. Yang tadi data demografi itu, kenapa kok kita harus menggali atau mengkonfirmasi kembali agar tidak terjadi kesalahan dalam uh, penyaluran atau penyerahan obat kepada pasien. Kemudian obat-obat masa lalu yang sedang dipakai dan kegunaannya. Contohnya, mungkin lagi pakai obat yang OTC atau mungkin ada resep dirasakan oleh dokter lain atau mungkin lagi minum obat-obatan herbal, jamu dan lain sebagainya ya. Itu semua ketika kita sedang mewawancarai pasien terkait pengobatan yang telah dijalani itu kalau di pasien rawat inap namanya rekonsiliasi obat. Jadi ada semacam kayak form. Formnya itu eh, kalau misalnya pasien itu akan menjalani rawat inap, pasti harus mengisi form rekonsiliasi obat itu, ya. Jadi mungkin teman-teman atau adik-adik yang sudah pernah rawat inap pasti disuruh mengisi tuh rekonsiliasi obat agar tenaga medis yang ada di rumah sakit itu tahu adik-adik atau pasien itu sedang menggunakan obat apa gitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk tanyakan alergi dan efek samping lain yang mungkin dimiliki oleh pasien. Biasanya kalau alergi itu kan dari munculnya itu kan tiba-tiba, dan kalau misalnya alerginya itu menahun, itu biasanya apal ya pasiennya. Oh, alergi debu. Oh, mungkin alergi em, yang lain atau mungkin efek samping. Misalnya pakai asam mefenamat itu nggak bisa karena alergi dan lain sebagainya, itu kan bisa ya. Nah, itu biasanya akan ditanyakan juga. Kalau tidak, biasanya juga misalnya dapat antibiotik, itu pasien rawat inap pasti akan dites alergi terlebih dahulu sebelum mendapatkan antibiotik injeksi, gitu ya. Kemudian keluhan juga ini penting ditanyakan ya. Kenapa? Karena kita harus memastikan juga apakah keluhan yang dimiliki pasien itu sama dengan obat yang diresepkan. Oke. Kemudian kebiasaan, misalnya kebiasaan merokok, kebiasaan minum alkohol, atau mungkin kebiasaan lain yang berkaitan dengan penyakitnya, gitu. Bisa kebiasaan bekerja, itu bisa ngaruh juga ya. Nah, itu tadi yang konseling kepada pasien rawat inap. Nah, gimana kalau cara kita berkonseling kepada pasien KRS atau keluar rumah sakit? Nah, yang tadi rawat inap, yang ini ya, itu biasanya juga kita sebut pasien MRS. MRS itu adalah singkatan dari masuk rumah sakit. Jadi pasien MRS. Kalau KRS berarti pasien keluar rumah sakit. Nah, pasien keluar rumah sakit atau KRS ini pasti misalnya dia dapat obat, akan ada konseling dengan pasien mengenai obat yang dibawa pulang tadi, ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan metode three prime question, ya. Three prime question itu apa? Seperti yang sudah saya spill ya kemarin-kemarin, 3 pertanyaan utama kalau pasien itu benar-benar pertama kali menerima obat, ya. Nah, ini
Kasus three prime question ini untuk pasien KRS itu dengan catatan kalau resep yang diterima itu adalah resep baru, alias pasien belum pernah menerima obat tersebut. Misalnya menerima ya berarti bukan three prime question tapi show and tell, ya. Tapi biasanya tergantung obatnya kita lihatnya. Kemudian yakinkan akibat non compliance. Maksudnya adalah kita yakinkan kalau nggak patuh tuh nanti akibatnya seperti apa sih gitu. Jadi kepatuhan minum obat itu penting. Mau obat kronis, mau obat yang lain, ya kepatuhan minum obat sesuai dengan takaran, sesuai dengan keperluan itu sangat penting. Kemudian kebiasaan sehari-hari, ya. Maksudnya di sini konseling kebiasaan sehari-hari sebelum pasien itu pulang nanti kita edukasi. Misalnya kebiasaan sehari-harinya merokok ya kita edukasi supaya mengurangi intensitas merokoknya atau mungkin yang lain. Kemudian kita jangan lupa untuk melakukan final verification. Jadi semua penjelasan yang sudah kalian sampaikan itu nanti minta tolong untuk diverifikasi ulang kepada pasien. Oke, kemudian resep baru lewat jalan, ya pasti three prime question ini sudah rumus pasti ya. Kalau resep baru pasti three prime question. Kemudian jangan lupa lakukan final verification. Kalau resep ulang atau refill kita pakai metode show and tell, ya. Three prime question itu apa aja? Yang pertama adalah pertanyaan, bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda? Ya, mungkin ketika periksa dokter sudah menjelaskan, oh ini saya resepkan ya obat untuk lambungnya, mahnya, atau alerginya dan lain sebagainya. Mungkin dokter hanya menjelaskan kalau dokter mau meresepkan apa, gitu ya. Bukan menjelaskan tentang rincian informasi dari obatnya. Kemudian bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat Anda, ya. Cara pakainya itu bagaimana? Diminumkah, dioleskah, disemprotkah, dan sebagainya. Kemudian bagaimana penjelasan dokter tentang harapan setelah minum atau memakai obat. Misalnya obat ini setelah menggunakan obat ini harapannya itu nanti mungkin pusingnya hilang, demamnya hilang, dan lain sebagainya. Harapan di sini itu kurang lebih kayak indikasinya. Jadi kayak indikasi obat yang telah diresepkan. Nah, ketika mendapatkan resep baru, pasien harus wajib ditanyakan 3 pertanyaan ini, ya. Misalnya sama dokter sudah menjelaskan tentang cara pakai obat, berarti kan bisa menghemat waktu ya untuk hanya menjelaskan tentang obat, informasi obat dan indikasi obat. Jadi cara pakainya itu bisa kalian show and tell aja gitu, nggak usah dijelaskan dari awal, ya. Oke, yang pertama kita ke pertanyaan yang apakah dokter telah memberitahukan ya tentang obat. Yang pertama ya, bagaimana penjelasan dokter tentang obat Anda. Nah, yang pertama, obat yang digunakan itu apa? Kemudian masalah yang dan gejala yang ingin dihilangkan itu apa? Apa yang harus dilakukan sehingga tujuan terapinya tahu dan itu bisa mengubah lifestyle, ya. Ini adalah tujuan menanyakan dari pertanyaan pertama. Kemudian penjelasan tentang cara pakai obat, ya, tentang berapa kali minum obatnya, berapa banyak minum obatnya, beda ya, berapa kali sama berapa banyak beda. Berapa kali berulang-ulang saya sampaikan kalau menyampaikan dosis, menuliskan dosis itu harus yang lengkap. 3 kali sehari 1 tablet, ya. Berarti berapa kalinya? Berarti 3 kali. Berapa banyak obat minum tabletnya? Ya 1 berarti ya. Jadi berapa kali dan berapa banyak itu adalah 2 hal yang berbeda. Kemudian berapa lama harus diminum? Ini juga harus kalian tahu. Sudah bisa ya menghitung di resep. Kemarin sudah latihan juga.
misalnya numeronya itu diketahui, kalian bisa menentukan, oh pasien ini tuh diresepkan obat ini tuh untuk berapa lama, 5 hari kah, 3 hari kah, atau berapa lama. Itu tergantung dari numeronya dan cara pakainya. Kemudian bagaimana bila em, lupa satu dosis? Ya, kalau misalnya pasien lupa minum obat, terus bagaimana? Itu juga harus dijelaskan. Bagaimana cara menyimpan obat dan dosis serta cara pakainya. Jadi lengkap ya. Kemudian harapan setelah minum obat, ya apa sebenarnya yang Anda harapkan ketika minum obat itu? Apakah sembuh dia ataukah mengurangi rasa sakit? Namanya pengobatan tujuan itu masih ingat ya, tujuan itu kan macam-macam tujuan pengobatan. Ada yang mengurangi, ada yang menyembuhkan, ada yang preventif, mencegah dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung apa indikasi dari obatnya. Kemudian bagaimana Anda tahu obat bekerja atau tidak? Ya, maka kita harus jelaskan. Oh, kalau misalnya minum obat mah, ketika em, mungkin mahnya sudah sedikit tidak terasa nyeri, berarti obat itu bekerja dengan baik. Gitu. Kemudian efek samping, misalnya tadi obat tidak bekerja dengan baik, malah menimbulkan efek samping, berarti kita harus jelaskan efek samping apa yang mungkin potensial untuk terjadi ketika pasien minum obat tersebut. Bisa dilihat dari drugs.com, dari sumber literatur yang lain mungkin ya, tentang efek samping ini. Nah, tentu juga sebelum kita ngasih tahu ke pasien, kita harus cari tahu terlebih dahulu. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau terjadi efek samping? Jangan lupa ketika kita mengasihkan informasi tentang efek samping, jangan lupa juga kita kasih solusi. Oh, efek sampingnya adalah mual muntah. Ya, misalnya itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mungkin pertolongan pertama bisa dengan minum-minum jahe, jahe anget atau permen jahe untuk mengurangi rasa mualnya. Kemudian kalau memang sudah tidak tertahankan, bisa langsung ke apotek dulu, ya berkonsultasi dengan apotekernya untuk mendapatkan obat anti mualnya, anti emetiknya, atau mungkin kalau misalnya tidak tertolong bisa langsung menghubungi dokter. Ya, dikasih opsi-opsi untuk uh, mengatasi dari efek sampingnya. Kemudian apa yang harus diperhatikan sewaktu minum obat ini? Nah, itu juga harus disampaikan informasinya. Misalnya, obat yang harus diminum dengan susu. Ya, kemarin saya kasih contoh glycylfulvin. Kalau ada pasien yang mendapatkan obat glycylfulvin, maka paling efektif minum obatnya itu harus dengan susu, air susu. Atau mungkin waktunya, ya, waktunya paling efektif harus malam hari atau dengan cara-cara yang khusus. Nah, itu kita harus sampaikan. Yaitu untuk yang three prime question. Kalau teknik yang show and tell, nanti kita biasanya akan lebih menggunakan teknik ini pada pasien dengan penyakit kronis. Misalnya hipertensi, diabetes mellitus, itu kan penyakit yang menahun ya. Jadi pengobatannya itu seumur hidup. Nah, pasti pasien juga udah apal obatnya itu gimana cara minumnya dan sebagainya. Maka kalau dia resep yang tidak baru atau ulangan atau refill, kita cukup menggunakan teknik show and tell. Kemudian bisa ditemukan juga kepada pasien kontrol rutin ya, dengan obat yang sama dan mungkin pasien yang tergesa-gesa. Nah, show and tell ini apa aja? Kita melakukan 3 ya. Bisa 3, ada yang 2, ada yang 3. Kalau ini yang lengkap ya. Jadi modifikasi dari reprime question plus final verification. Ya. Jadi yang pertama adalah tahukah Anda apa kegunaan obat ini? Jadi kita ngetes. Oh, ini tuh obat apa sih? Pasien tahu nggak nih kegunaannya? Kemudian, tahukah Anda bagaimana menggunakan obat ini? Gitu. Kita harus tahu dulu
cara pasien menggunakan obatnya, apakah betul atau enggak. Kemudian adalah, apakah ada permasalahan yang Anda alami setelah obat ini digunakan? Jadi ada nggak masalah nggak? Misalnya, saya udah minum obat ini lama, tapi kok tekanan darahnya masih tinggi. Nah, berarti kan ada masalah. Karena sudah ngomong konsumsi obat lama, tapi kok tekanan darahnya masih gitu-gitu aja. Nah, ini mungkin yang harus dikonfirmasikan ke dokter. Oke, show and tell ini bertujuan untuk memastikan pemahaman pasien dan pemakaian obat yang telah dipakai sebelumnya itu dengan benar. Ya, pasien diminta untuk menjelaskan atau memperagakan penggunaan obat yang telah dilakukan. Kemudian apoteker akan mengevaluasi dan langsung mengkoreksi apabila penggunaan atau penjelasan dari pasien tersebut salah. Oke, kemudian waktu juga lebih efisien ya, dan pasien pun merasa dihargai. Oke, itu tadi tahapan-tahapan sudah saya jelaskan tentang metode yang show and tell dan three prong question. Sekarang kita akan ke tahapan konseling. Yang pertama adalah pembukaan konseling. Jadi sebelum konseling dilakukan, harus ada pembukaan dulu, perkenalan diri dulu. Mungkin disapa, ya, selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya apoteker bla 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 yang bertugas di apotek misalnya. Jadi harus ada pembukaan dulu. Kemudian diskusi untuk mengumpulkan informasi terkait identifikasi masalah. Ya, masalah utamanya tuh apa? Jangan lupa dengan open-ended question. Saya juga sudah singgung ya kemarin ini. Open-ended question itu pengajuan pertanyaan yang bukan jawabannya itu yes no question. Ya. Alias misalnya pasien itu diberikan pertanyaan dan jawabannya itu tinggal milih ya atau tidak. Nah, itu yang harus dihindari. Sebagaimana mungkin kita bisa memancing pertanyaan yang biar pasiennya aja yang cerita gitu. Kemudian diskusi untuk mencegah atau memecahkan masalah dan mempelajarinya dan memastikan pasien telah memahami informasi yang diperoleh. Ini tuh sebenarnya tahapannya sudah um, komplit ya kalau sudah seperti ini. Yang pertama kita akan bahas dulu pembukaan konseling. Yang pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan pasien. Dengan kemarin-kemarin ya, materi yang ada di komunikasi, gimana komunikasi verbal, non-verbal, nah itu kita aplikasikan di konseling. Kemudian memperkenalkan diri terlebih dahulu, jangan lupa senyum, sapa, salam. Kemudian mengetahui identitas pasien, terutama nama, sehingga pasien merasa lebih dihargai. Ya. Kemudian menjelaskan kepada pasien tentang tujuan konseling, serta memberitahukan pasien berapa lama sesi konseling itu akan berlangsung. Kemudian jika pasien terlihat keberatan dengan lama waktu pembicaraan, maka apoteker dapat bertanya, apakah konseling bisa dilakukan melalui telepon atau bertanya alternatif waktu atau hari lain untuk melakukan konseling yang efektif. Jadi memang kita harus aktif terlebih dahulu. Kalau memang pasiennya sudah ditawarin macam-macam nggak mau, berarti ya sudah, ya. Kemudian menawarkan untuk konseling di ruang khusus konseling untuk kasus-kasus yang mungkin tertentu. Kemudian boleh diimprove dengan pemberian minum. Ini sering sekali saya sudah sampaikan di kelas ya. Jadi misalnya ada pasien marah-marah, ya sudah, diimprove aja. Bisa diberikan minum dan sebagainya. Kemudian diskusi untuk mengumpulkan informasi dan identifikasi masalah. Jadi harus kita gali informasi pasien sebanyak-banyaknya terkait penyakit. Ya, pasien itu macam-macam karakteristiknya. Ada yang mungkin irit bicara, jadi bicara hanya yang tentang yang ditanyakan aja. Ada yang memang senang bicara, jadi semua hal yang tidak ditanyakan itu diceritakan. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk menggali pertanyaan atau menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu inti dari masalah pasien. Ya, kemudian pasien bisa merupakan pasien baru ataupun pasien yang membutuhkan pengobatan. Sama aja ya, kita harus gali informasinya. Kemudian apoteker juga mencatat terapi dan rencana untuk monitoring terapi yang akan diterima oleh pasien, baik
pasien yang menerima resep sama ataupun yang menerima resep baru. Keduanya harus diajak terlibat untuk mempelajari keadaan yang memungkinkan terciptanya masalah. Ya, sehingga masalah terhadap pengobatan itu dapat diminimalisasi. Kemudian pemberian informasi obat juga jangan lupa. Nah, tahap verifikasi. Jadi di final verification ini kita memastikan pasien telah memahami informasi yang diperoleh, meminta pasien untuk mengulang instruksinya yang telah kita paparkan tadi. Kemudian untuk meyakinkan bahwa pesan tidak ada yang terlewat dan koreksi apabila ada misinformasi dari penerima pasien, ya penerimaan pasien pesan dari kita yang sampaikan tadi. Nah, pedoman konseling, dialognya. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan konseling yang lebih privasi, ya. Kemudian diskusi pembukaan, memperkenalkan diri, menerangkan tujuan konseling. Kemudian verifikasi dengan open-ended question, ajukan three prime question, atau show and tell, tergantung resepnya, kasusnya. Kemudian istilah gap pengetahuan dengan informasi yang dibutuhkan. Misalnya ada pasien yang nggak mudeng masalah hipertensi atau diabetes mellitus atau mungkin TBC, kenapa harus patuh, kenapa harus tidak boleh telat minum obatnya. Nah, itu mungkin sedikit bisa kita jelaskan. Kenapa kok harus tepat waktu dan sebagainya, itu kan ada alasannya ya. Kemudian mengakhiri diskusi dengan final verification, ada pasien playback, alias pasien itu menjelaskan ulang. Kemudian verify pasien understanding and accuracy. Jadi kita bisa melihat pasien itu tuh paham atau enggak. Untuk pasien kronis, jangan lupa biasanya pakai teknik show and tell. 3 pertanyaan utama plus verifikasi. Nah, ini adalah checklist counseling ya. Biasanya seperti ini bisa kalian dapatkan di rumah sakit biasanya ya. Yang saya sebutkan ada contekannya ya ini. Jadi ketika di rumah sakit itu mau jam terbangnya tinggi kayak apapun pasti juga akan membutuhkan kertas ini karena mungkin ada beberapa yang lupa, kelewatan dan sebagainya. Tapi kalau secara teori penanyaan itu harus urut dari nomor 1 sampai 16, tidak boleh dibolak-balik ya. Kalau di KIE itu tidak boleh dibolak-balik walaupun pertanyaannya itu bisa lengkap gitu ditanyakan. Jadi harus urut. Seperti ini adalah checklist kegiatan konseling. Misalnya sudah dijelaskan semuanya, nanti pasien bisa meninggalkan tanda tangannya di sebelah sini. Ya, di sini pasien bisa paraf. Jangan lupa juga, oh ini untuk yang konseling rumah sakit ya. Biasanya juga kalau rawat jalan itu ada kurang nomor HP di sini ya. Nomor HP itu penting sekali ada di checklist konseling. Oke. Kemudian informasi obat apa aja yang bisa kita sampaikan. Yang pertama adalah zat aktif dalam sediaan yang diberikan. Tapi kita nggak boleh ngomong zat aktif ya, karena itu kan terlalu ilmiah. Nggak semua pasien itu tahu zat aktif itu apa. Kemudian efek terapi, aturan dosis yang pakai jumlah frekuensi lama penggunaan lengkap, efek samping obat, pantangan dan kontraindikasi, alternatif pengobatan selain obat yang diberikan, misalnya dengan non-farmakologi, kemudian anjuran khusus, misal harus habis, diminum sebelum makan, setelah makan, waktu makan, harus jelaskan. Dan cara penyimpanannya, kemudian jangan lupa juga harganya. Oke. Sumber informasi kalian bisa dapat dari package insert atau dari brosur obat. Kemudian buku-buku standar dari jurnal juga bisa ya. Nah, ini adalah contoh kasus role play. Ada seorang pasien penyakit TBC datang ke instalasi farmasi Rumah Sakit X, tempat di mana sebulan lalu ia menebus resep. Nah, coba diingat-ingat lagi, direnungkan dari resep yang ada di layar ini. Nanti kita diskusikan di um,
WA Group ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kuliah saya daring hari ini. Em, kita akan lebih banyak diskusinya. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya habis UTS mungkin akan ada em, teknik konseling yang kalian lakukan secara acak yang seperti yang saya janjikan ya. Karena hari ini kita daring, maka tidak bisa hari ini. Kita akan langsungkan di pertemuan setelah UTS. Seperti itu, apabila ada pertanyaan silahkan uh, sematkan di WA grup saja. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.